Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat bertemu, berjumpa kembali di dalam anugerah-Nya, kita menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Nah, pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan hidup kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan yang memperkenankan kami dapat ada sebagaimana kami ada. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu membangun relasi dengan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Amos pasal 3 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bagaimana Tuhan memakai Nabi Amos untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Mengingatkan mereka kembali tentang apa? Perjalanan umat Israel dari tanah perbudakan, tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan memakai Musa untuk apa? Membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, membawa mereka untuk menuju tanah Kanaan. Dan pada akhirnya Yosua menggantikan Musa untuk membawa orang-orang Israel masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan mengingatkan mereka bagaimana penyertaan Tuhan bagi mereka. Bagaimana tuntunan Tuhan bagi mereka. Bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dalam perjalanan kurun waktu 40 tahun, Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, sebuah gambaran yang mengajarkan kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, untuk kita juga belajar bahwa Tuhan ingin juga berjalan bersama-sama dengan kita di dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Nah, untuk Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, mari kita belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang mendasari bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Khususnya di dalam perjalanan iman kita di tahun 2025 ini. Hal yang pertama adalah Tuhan ingin ada perjanjian yang apa? Yang kita ikat dengan Tuhan. Dikatakan dengan jelas, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin. Harus ada perjanjian. Harus ada apa? Sebuah komitmen dari kita dengan Tuhan. Saudara, kita tidak perlu meragukan janji Tuhan untuk apa? Menyertai kita. Janji Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Janji Tuhan untuk menuntun kita di dalam perjalanan iman ini. Tetapi kembali kepada diri kita, bagaimana janji kita dengan Tuhan, bagaimana komitmen kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah gambaran lewat firman Tuhan bahwa dua orang berjalan harus ada apa? Sebuah perjanjian. Harus ada apa? Komitmen bersama. Untuk apa? Bisa berjalan bersama-sama. Demikian juga saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan iman kita dengan Tuhan. Tuhan rindu, Tuhan mau
Ada apa? Janji dari setiap pribadi lepas pribadi. Ada sebuah komitmen di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk kita terus berjalan dengan Tuhan. Karena kita sadar dalam perjalanan iman ini, kadangkala ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, ada pergumulan, ada banyak hal yang dapat saja menghalangi kita untuk terus berjalan dengan Tuhan di dalam hidup ini. Sebagaimana orang-orang Israel. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mengawali tahun 2025 ini, buatlah perjanjian, buatlah komitmen dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus berjalan dengan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, apapun kondisi, apapun situasi, kita yakin bahwa tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang luar biasa itu akan akan menolong kita, menyertai kita, akan meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam perjalanan iman kita kepadanya. Yang kedua, apa yang kita bisa ambil kesimpulan daripada membangun relasi dengan Tuhan? Lewat firman Tuhan, berjalan kedua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Yang kedua adalah apa? Adanya kasih. Orang berjalan bersama-sama, orang membangun sebuah relasi karena apa? Adanya kasih. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Tanpa kasih kita dengan Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan bagi kita, tapi bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tanpa kita mengasihi Tuhan dengan benar, tanpa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan serius di dalam berjalan dengan Tuhan, dalam membangun relasi dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak mungkin akan sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan di dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu jemaat yang kasih lihat firman Tuhan, mari sebagai orang-orang percaya lihat firman Tuhan, kita diingatkan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menikmati kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan percayalah, yakinlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak akan lekang dengan keadaan, dengan kondisi. Kasih Tuhan tidak akan pernah pudar dengan musim-musim kehidupan ini. Karena kasih-Nya selalu baru akan Dia nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya kekal akan kita nikmati, kita alami ketika kita mengasihi Dia dan berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Engkau menyertai, Engkau memimpin, menuntun, membimbing kami dalam perjalanan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.